Tidak hanya karyawan saja yang merasakan dampaknya. Jayeng Supriyono yang berprofesi sebagai pembawa acara dan juga bagian dari tim Adam harus rela kehilangan sebagian besar pendapatannya karena pembatalan resepsi pernikahan. April itu 100 lebih aku sebulan. Tenang aja rame April, ntar buat nabung puasa libur gitu. Hancur semuanya April. Jadi kalau kayak gini Juni ini aja paling cuma masuk 5. Tapi memang nggak bisa dijadikan patokan persentase antara 5 ke 100 ya, memang karena ini kondisinya. Tapi mungkin entah dalam 3 bulan nanti kalau misalnya sudah dianggap semi normal bisa ketahuan bedanya. Semangat untuk tetap menyemarakan pernikahan pun dilakukan oleh sang pembawa acara, Jayeng Supriyono, atau yang akrab disapa Mas Pri. Dengan gaya jenaka khas Mas Pri dalam membawakan acara pernikahan, para pengantin dan keluarga pun tetap merasakan arti pernikahan sesungguhnya, sekalipun tidak dilaksanakan pesta yang meriah. Bayangkan kalau pada saat sebelum corona, itu setiap acara menjelang berakhir kita itu istilahnya gubrak, kita nyebutnya gubrak, joget bareng, seluruh tamu yang ada yang belum pulang itu goyang bareng, pengantinnya diseret dibawa turun, ya ada yang goyangnya ngawur, ada yang senam, ada yang apa kan, kayak apa sih sensasinya, dan sekarang itu semua nggak bisa. Boro-boro begitu Mbak, kita senyum aja nggak kelihatan pakai masker. Pengantin yang baru mau menikah pun pasti tidak akan mau planning pernikahan di era-era seperti ini. Boro-boro begitu Mbak, kita senyum aja nggak kelihatan pakai masker. Kita bukan mikirin lagi konsep nanti kayak gimana, apa kita mikirin nanti gloves-nya berapa, maskernya berapa, vitamin C kita siapin berapa. Indonesia telah memasuki babak kelaziman baru. Peraturan-peraturan baru di berbagai lini kehidupan telah diciptakan. Salah satunya adalah pernikahan. Wedding organizer yang membantu penyelenggaraan pernikahan juga menjadikan aturan new normal sebagai patokan. Seperti Adams Catering dan Dekorasi yang didirikan oleh Amalia Pitaloka sejak 10 tahun lalu. Ribuan klien sudah ditangani dengan baik oleh Amalia dan timnya. Namun, di saat pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, Adams Catering pun harus merasakan dampaknya. Yaitu banyak klien yang menunda bahkan membatalkan pernikahan. Untuk di bulan ini saja kan kisaran ada 20 wedding ya kita. Itu kan sayang sekali harus dibatalkan atau diganti planningnya. Itu perkiraan kalau untuk penurunan pasti jelas penurunan. Untuk pengantin yang baru mau menikah pun pasti tidak akan mau planning pernikahan di era-era seperti ini. Paling hanya nanya-nanya aja, untuk naruh DP pun pasti mereka akan takut karena mereka nggak tahu ini akan berjalannya seperti apa di tahun depan, apakah keadaannya sudah normal atau belum. Pembatalan pernikahan ini juga berdampak kepada para karyawannya yang berjumlah 40 orang. Sarah harus merumahkan sebagian karyawan dengan tetap memberikan upah meskipun tidak penuh. Karena beberapa karyawan sayang sekali mau tidak mau kita pulangkan ke kampungnya, tapi dengan
kita tetap biayain walaupun tidak senormal seperti lagi bekerja ya, karena kan kita harus memikirkan juga, maksudnya mereka sudah bekerja lama dengan kita, sudah mengabdi bersama kita, tapi dengan kondisi kayak gini kita meminta pengertiannya juga sih kepada mereka untuk sabar-sabarin lah istilahnya dalam kondisi seperti ini. Tidak hanya karyawan saja yang merasakan dampaknya. Jayeng Supriyono yang berprofesi sebagai pembawa acara dan juga bagian dari tim Adam harus rela kehilangan sebagian besar pendapatannya karena pembatalan resepsi pernikahan. April itu 100 lebih aku sebulan. Tenang aja, rame April, ntar buat nabung puasa libur gitu. Hancur semuanya April. Jadi kalau kayak gini Juni ini aja paling cuma masuk 5. Tapi memang nggak bisa dijadikan patokan persentase antara 5 ke 100 ya, memang karena ini kondisinya. Tapi mungkin entah dalam 3 bulan nanti kalau misalnya sudah dianggap semi normal, bisa ketahuan bedanya. Namun Sarah tak patah arang. Ia tetap melakukan promosi dan membuat langkah-langkah cadangan untuk para calon pengantin yang tetap ingin melaksanakan pernikahan sederhana. Yaitu seperti akad nikah atau pemberkatan saja. Tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer dan pengurangan jumlah tamu undangan. Itu awalnya, jadi dari 10 juta itu dari planning awal dipakai kemana nih, misalkan dipakai untuk nasi box, jadi nanti dari 10 juta itu dibikin nasi box 200 packs kan, nanti dari 200 itu mau disumbangkan atau mau dikasih ke tetangga-tetangga, atau ada juga beberapa pengantin aku tetap dibikin dekorasi cantik untuk walaupun di rumah, yang penting kan ada efek foto ya, namanya pengantin pernikahan kehidup sekali, masa walaupun nikah di KUA atau di rumah tapi nggak ada backdrop yang bisa untuk foto cantik, kan sayang ya. Semangat untuk tetap menyemarakan pernikahan pun dilakukan oleh sang pembawa acara, Jayeng Supriyono, atau yang akrab disapa Mas Pri. Dengan gaya jenaka khas Mas Pri dalam membawakan acara pernikahan, para pengantin dan keluarga pun tetap merasakan arti pernikahan sesungguhnya, sekalipun tidak dilaksanakan pesta yang meriah. Bayangkan kalau pada saat sebelum corona, itu setiap acara menjelang berakhir kita itu istilahnya gubrak, kita nyebutnya gubrak. Joget bareng, seluruh tamu yang ada yang belum pulang itu goyang bareng. Pengantinnya diseret dibawa turun, ya ada yang goyangnya ngawur, ada yang senam, ada yang apa kan. Kayak apa sih sensasinya, dan sekarang itu semua nggak bisa. Boro-boro begitu Mbak, kita senyum aja nggak kelihatan pakai masker. Aman, ribet aja orang tua. Oh tapi Harus jemput sana sini. kalau tante mah dekor nggak ada yang Di tengah pandemi, Adams Catering dan Dekorasi terus melakukan inovasi. Tetap melayani konsultasi untuk calon pengantin walaupun hanya melalui pesan singkat dan panggilan video. Adams Catering juga menjual makanan box harian demi mengisi pundi-pundi pemasukan untuk tetap hidup bersama para karyawannya di tengah wabah corona.